Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Wahyu Dia Suryani. Penulis asal Jawa Timur, dan kisahnya juga ini ya sudah 3 episode yang makin seru aja makin kesini, kisah Barong Nogogeni. Waduh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budil horor Santet Rogobayu dari Sang Paman, kisah Barong Nogogeni. Malam itu, Tahu tampak mengobati luka di lengan tangan Dio akibat sabetan pisau Purnomo. Pancen tenan kosing jenenge Purnomo kuwi. Wong yang sudah kaya raya, sawah di mana-mana, masih aja ingin nguasain harta benda orang lain. Boyo mikir, umur sudah tua, gak ingat apa sama dosa. Wah, pancen tenan kok. Krutu tahu. Aduh, kok sing ngedin tenan. Marah yo marah ho, tapi jangan lenganku kamu jadikan sasaran. Sakit iki, ujar Dio sambil meringis menahan sakit. sorry, ora sengaja. Iya, gemes tenan aku karo sing jenenge Purnomo kuwi, ujar Tahu. Kadang manusia hidup di dunia ada yang tidak puas dengan apa yang dia miliki leh. Ketika Allah memberi satu, ada yang puas cukup satu, tapi ada yang ingin punya dua. Ketika dikasih dua, ada yang cukup dua, tapi ada yang masih minta 3. Begitu seterusnya, kata Pamitro, ayah dari Tahu yang berjalan tertati-tati mendekati mereka berdua. Pamitro masih kelihatan lemas akibat santet yang dikirimkan oleh Purnomo. Apa Gajah Wesi sudah mati, Pamitro? Tanya Dio. Tidak, Mas. Makhluk gaib seperti Nogogeni, Gajah Wesi, Garuda Yaksa, dan Surabandang tidak akan bisa mati. Mereka hidup selamanya selama desa ini masih ada, dan selama penerus penjaganya juga ada, jawab Pamitro. Tapi saya lihat sendiri semalam Nogogeni sudah membakar Gajah Wesi sampai berwarna merah membara, Pak, kata Dio. Ya, tapi dia akan segera menyembuhkan dirinya karena mereka itu adalah makhluk gaib, Mas, jawab Pamitro. Dia diam sesaat seperti mencoba untuk berpikir. Hanya saja yang menjadi pikiranku saat ini adalah kematian Purnomo. Besok kematian Purnomo akan menjadi berita besar di desa ini, apalagi di telinga para pemilik barong lainnya, kata Pamitro lagi. Loh, memangnya kenapa ya, Pak? Tanya Tahu. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang aku takutkan. Aku takut orang-orang yang tahu kalau Purnomo sebagai salah satu pemilik barong telah mati dan mereka akan membuat keributan. Hal ini bisa saja terjadi karena perebutan kekuasaan. Aku berharap abdi dalam dari Asmo Brotodikoro segera melakukan upacara pengganti untuk menggantikan Purnomo sebelum terjadi huru-hara yang besar, jawab Pamitro. Apakah Seruni yang akan menggantikan bapaknya untuk menjadi penjaga barong Gajah Wesi, Pak? Tanya Dio. Itulah yang Bapak pikirkan, Mas. Seruni masih belum cukup umur, dia masih terlalu muda. Bapak khawatir akan terjadi perebutan kekuasaan dari dalam diri Trah Asmo Brotodikoro. Karena setahu Pamitro, Purnomo itu masih memiliki 1 orang kakak dan 1 orang adik laki-laki, ujar Pamitro. Apakah mungkin mereka sampai membunuh hanya untuk memperebutkan kekuasaan, Pak? Mereka kan bersaudara, tanya Dio lagi. Bisa saja, karena kekuasaan itu manis seperti permen, Mas. Ketika dia tergeletak di pinggir jalan,
maka akan banyak semut yang mendatanginya. Jawab Pak Mitro lagi. Coba ceritakan pada saya, Pak, tentang pemilik barong-barong yang lain, pinta dia. Pak Mitro menghela nafas panjang sebelum ia mulai bercerita. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan kepada Mas Dio kemarin, bahwa desa kita ini dijaga oleh 4 elemen kekuatan, yang masing-masing kekuatan itu dijaga oleh 4 makhluk gaib, yaitu kekuatan alam gaib yang diwakili oleh Nogo Geni, lalu kekuatan darat yang diwakili oleh Gajah Wesi, kemudian kekuatan air yang diwakili oleh Suro Bandang, dan kekuatan udara yang diwakili oleh Garuda Yaksa. Pak Mitro berhenti sejenak. Masing-masing kekuatan itu mengejawantahkan diri mereka menjadi sebuah barongan atau topeng yang dijaga oleh 4 keluarga secara turun-temurun. Nogo Geni dijaga oleh keluarga Mas Dio, sedangkan Gajah Wesi dijaga oleh keluarga Asmo Broto Dikoro, lalu Suro Bandang dijaga oleh keluarga Sastro Diarjo, sedangkan Garuda Yaksa dijaga oleh keluarga Mangku Sutowijoyo secara turun-temurun. Kalau Gajah Wesi, kamu sudah tahu siapa orangnya, Mas, yaitu Purnomo yang sudah kamu kalahkan semalam. Sedangkan Suro Bandang sekarang diwariskan kepada Raden Mas Subandi. Raden Mas Subandi sudah sepuh. Dia sebenarnya ingin mewariskan Suro Bandang kepada anak sulungnya, yaitu Raden Mas Sakti. Tapi Raden Mas Sakti menolak. Dia persis seperti kakekmu, kakek Dirman, yang tidak percaya dengan hal-hal gaib dan sesembahan. Raden Mas Sakti memilih menjadi pegawai kantoran biasa di kota, sedangkan adiknya Raden Mas Cipto memiliki sifat egois dan mau menang sendiri. Sudah banyak orang yang mengeluhkan sikapnya, sehingga hal itu membuat Raden Mas Subandi menjadi bimbang untuk menyerahkan tugas menjaga Barong Suro Bandang ke tangan Raden Mas Cipto. Terang Pak Mitro panjang lebar. Dan yang terakhir adalah Barong Garuda Yaksa. Ini yang paling menarik. Sejak zaman dahulu, pemilik Barong Garuda Yaksa adalah perempuan. Keluarga mereka selalu melahirkan anak perempuan, karena Garuda Yaksa sendiri adalah simbol dari kekuatan dan keanggunan. Burung Garuda identik dengan keindahan, tapi memiliki aura mematikan. Sedangkan Yaksa sendiri berarti kekayaan. Jadi, pemilik Barong Garuda Yaksa adalah keluarga yang paling kaya di desa ini. Tutur Pak Mitro. Pak, siapa nama pemilik dari Barong Garuda Yaksa, Pak? Siapa tahu pemiliknya cuantik. Lumayan toh, sopo ngerti gelem karo aku kan iso tak dadene bojo. Pancen edian tenan diku, kata tahu sambil tertawa ngakak. Ojo kurang ajar kowe. Mereka itu keluarga ningrat, keluarga priayi, tidak selevel sama kita yang cuma abdi dalam. Saat ini Garuda Yaksa dijaga oleh Nyai Srigati Mangku Sutowijoyo. Nyai Srigati memiliki 2 orang putri, yaitu Ndoro Ayu Sinta dan Ndoro Ayu Sari. Ujar Pak Mitro lagi. Ada sebuah cerita menarik yang pernah saya dengar. Menurut cerita orang-orang, Ndoro Ayu Sinta dulunya sempat pacaran dengan Raden Mas Sakti. Tapi karena Raden Mas Sakti tahu kalau Ndoro Ayu Sinta akan menjadi penerus Barong Garuda Yaksa, maka Raden Mas Sakti memutuskan. Raden Mas Sakti betul-betul orang yang memiliki pemikiran logis. Dia tidak mau berurusan dengan hal-hal yang menurut dia di luar logika. Padahal kalau kalian berdua tahu, Ndoro Ayu Sinta dan Ndoro Ayu Sari cantiknya mirip bidadari. Kata Pak Mitro lagi. Alah, edian tenan bapak iki. Memang bapak sudah pernah lihat bidadari? Tanya tahu. Ya belum tahu. Tapi kan diibaratkan lawang saking cantiknya. Jawab Pak Mitro. Wah, ruwet juga ya masalah dari masing-masing keluarga penerus para barong ini. Untung aku satu-satunya cicit Nekyut, jadi aku tidak perlu berebut dengan siapapun. Sahut Tio. Ya syukur alhamdulillah. Tapi sewaktu dulu nenek buyutmu belum menemukan keberadaan ayahmu, nenek buyutmu sering khawatir kalau Nogo Geni jatuh ke orang lain.
Itu sebabnya Nek Yudmu berusaha mencari ayahmu dengan segala cara, termasuk meminta bantuan pada Nogo Geni. Karena saking takutan Nogo Geni diambil orang, Nek Yudmu memasang pagar gaib yang dapat menghalau semua santet dan ilmu hitam. Sedangkan untuk menghalangi orang jahat, Nek Yudmu menanam bunga Wijaya Kusuma yang memiliki kesaktian luar biasa, yaitu membuat orang jahat akan mengalami kebingungan saat masuk rumah ini. Mereka hanya akan berputar-putar sampai disadarkan oleh si pemilik rumah. Terang Pak Mitro. Keesokan paginya, kabar meninggalnya Purnomo atau Ayah Seruni menyebar di desa kecil. Jasad telah dikembalikan oleh Nogo Geni di depan rumah keluarga Asmo Brotonegoro. Dan apa yang menjadi kekhawatiran Pak Mitro menjadi kenyataan. Seruni yang saat itu masih berusia 17 tahun dianggap belum cukup umur untuk menjadi pewaris Barong Gajah Wesi oleh Pade Suryo atau kakak laki-laki dari ayahnya. Tepat 7 hari setelah kematian Purnomo, Pade Suryo meminta untuk segera diadakan pertemuan keluarga, membahas masalah siapa selanjutnya yang berhak menjaga Barong Gajah Wesi. Saya sanggup, Pade, kalau memang itu semua sudah menjadi takdir saya, meneruskan tugas Bapak menjaga dan merawat Barong Gajah Wesi, kata Seruni dengan nada takut-takut. Bocah isi piye, isi mampu kencur. Kok nantang mau jadi penjaga Barong yang memiliki kekuatan dahsyat? Kowe iki ngerti apa? Hah? Iki bukan tugas ringan, bukan main-main. Ini tugas berat. Betul-betul tidak masuk akal kalau sampai tugas menjaga Barong Gajah Wesi jatuh di tanganmu, kata Pade Suryo sambil berkacak pinggang di depan Seruni yang duduk di samping ibunya dengan kepala tertunduk. Di seberangnya duduk seorang laki-laki lain, yaitu Pak Ledarto atau adik dari ayah Seruni. Sedangkan di sebelahnya lagi tampak berdiri laki-laki tua yang memakai ikat kepala atau udeng batik. Dia bernama Mbah Mul. Seperti halnya Pak Mitro, Mbah Mul adalah abdi dalam atau orang kepercayaan dari keluarga Trah Asmo Brotonegoro. Semua memang belum diputuskan, Mas, tetapi bisa segera kita ketahui lewat upacara pergantian nanti. Di dalam upacara pengganti kepemilikan nanti, biasanya Gajah Wesi sendiri yang akan memilih orang untuk menjaga barongnya. Terang, Babol. Lah, tidak perlu pakai upacara-upacaraan segala. Pokoknya saya tidak mau kalau Seruni menjadi penerus Barong Gajah Wesi peninggalan bapakku. Jelas ora ilok, belum cukup umur, kata Pade Suryo lagi. Sabar, Mas. Setauku, Barong itu memang selalu diwariskan kepada anak penjaga Barong sebelumnya, ujar Pale Darto, Pale Seruni yang duduk di hadapan Seruni itu. Lah, diam kamu. Kamu sama saja kamu. Ngerti apa kamu, ha? Wong kamu itu cuma petugas kecamatan aja, kok mau ikut-ikutan ngomong. Ah, wes menawai. Pokoknya aku mau Barong Gajah Wesi biar aku yang jaga. Aku sing ngerawat, krungu. Hah? Krungu kowe kabeh, kata Pade Suryo dengan suara tinggi. Maafkan saya, Mas Suryo. Sekali lagi saya ingatkan, setahu saya Barong itu sendiri yang akan memilih siapa tuannya. Walau memang biasanya Barong diwariskan secara turun-temurun, tapi Barong Gajah Wesi akan murka kalau kita tidak mengadakan upacara pemindahan kepemilikan terlebih dahulu. Saya rasa Mas Suryo tidak mau terkena marah dari Gajah Wesi, bukan? Tanya Bamul dengan wajah serius. Pade Suryo diam sejenak. Ada rasa khawatir di wajahnya, lalu ia manggut-manggut. Jadi, menurut Bamul, dengan diadakannya upacara penggantian pemilik, belum tentu juga kan Seruni dipilih oleh Gajah Wesi? Tanya Pade Suryo. Betul, Mas, jawab Bamul pelan. Oke, baik. Kita akan buktikan apakah gadis yang sekolah SMA saja belum lulus ini ataukah aku yang pantas jadi pewaris Gajah Wesi, kata Pade Suryo kemudian. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk upacaranya, Bamul? Tanyanya lagi. 2 hari lagi, Mas. Tepat pada saat Gajah Wesi selesai dimandikan, malam harinya kita semua berkumpul di bawah Gunung Waringin Anom, jawab Bamul. Malam itu
Tepat 2 hari setelah Gajah Wesi selesai dimandikan, tampak Pade Suryo, Pak Ledarto, Mbah Mul, Seruni, dan ibunya berkumpul di bawah kaki Gunung Wringin Anom. "Apa kamu sudah siap, Dok?" tanya Mbah Mul lembut pada Seruni setelah dia dimandikan dengan 7 macam kembang dan 7 air dari mata air yang berbeda. "Sampun, Mbah," jawab Seruni. "Duduklah bersila di sini lalu bersemedilah. Pusatkan semua pikiranmu kepada Gajah Wesi dan mintalah hajatmu sebagai pengganti dari bapakmu untuk menjadi penjaga barong miliknya." "Jelas, Mbak Mol." "Nanti kalau dalam semedimu kamu mendengar bunyi lecutan keras, itu tandanya Gajah Wesi merestui keinginanmu. Maka pakailah barong ini dan menarilah sesuai dengan bunyi gamelan yang akan kamu dengar saat kamu memakai barong ini. Dan kamu baru bisa berhenti saat kamu mendengar bunyi kokok ayam jantan pertama pagi hari atau saat bunyi gamelan berhenti." "Jelas, Mamu." Lagi-lagi Seruni hanya bisa mengangguk. Padi Suri memandang Seruni dengan tatapan sinis. Pak Ledarto hanya diam mematung, sedangkan Ibunda Seruni menatapnya dengan tatapan cemas. Seruni mulai duduk bersila, sedangkan Bambul memutarinya sebanyak 7 kali dengan membawa dupa dan mulutnya yang berkomat-kamit. Setelah selesai, Bambul segera menyingkir, menunggu bersama yang lain. Sudah lewat tengah malam, tapi suasana masih sunyi senyap. Jangankan bunyi lecutan, bunyi daun yang digerakkan angin saja tidak terdengar. Padi Suryo tampak tersenyum sinis, menunjukkan seolah-olah teorinya benar bahwa Seruni terlalu muda dan tidak pantas untuk menjadi pemilik barong Gajah Wesi. Saat Padi Suryo yakin bahwa dia akan menang, tiba-tiba saja terdengar bunyi lecutan keras yang memecah keheningan. Cetar! Senyum sinis yang dari tadi menghiasi wajah Pade Suryo tiba-tiba saja menghilang. Seruni yang mendengar bunyi lecutan itu buru-buru berdiri untuk mengambil barong Gajah Wesi. Tapi jangankan diangkat, hanya untuk menggeser barongan itu saja Seruni tidak bisa. Keringat sebesar biji jagung sudah mengalir deras di dahinya. Seruni berusaha mengangkat barong Gajah Wesi dengan sekuat tenaga, tapi tetap tak mau bergerak. "Pamore durung metu, auranya belum keluar," gumam Pamol pelan. Senyum Pade Suryo langsung mengembang-bahkan. Sekarang dia mulai tertawa terbahak-bahak. "Betul kan kataku? Dia itu cuma anak ingusan. Wong sekolah aja belum lulus, kok mau jadi penjaga barang berharga?" Tawa Pade Suryo menggelegar memenuhi kaki gunung yang sepi itu. Bamul, percayakan kamu sekarang Gajah Wesi itu menolak gadis ingusan itu untuk jadi penjaganya. Lagi-lagi Pade Suryo tertawa bahagia. "Gajah Wesi justru sudah memilih Seruni untuk menjadi penjaganya, Mas Surya," jawab Bamul. Jawaban dari Bamul itu langsung saja menghentikan tawa Pade Suryo. "Wah, maksudmu apa? Lawong angkat barongnya saja Seruni tidak mampu kok," kata Pade Suryo. "Bunyi lecutan cemeti Gajah Wesi lah buktinya, Mas. Hanya saja pamor atau aura Seruni belum keluar. Auranya akan keluar saat Seruni betul-betul menjadi wanita dewasa sekitar usia 20 atau 21 tahun lagi. Berarti sekitar 3 atau 4 tahun lagi," jawab Mamul. "Oh enggak mungkin, Bah. Lalu dalam kurun waktu 3 atau 4 tahun iku sapa sing jaga barong Gajah Wesi, tanya Pade Suryo tetap tidak mau menerima kenyataan. "Saya bisa menjaganya untuk sementara waktu, Mas," jawab Pamul. "Lah, ojo ngapusi kowe. Jangan-jangan sampai ada orang yang ingin menguasai barong Gajah Wesi," tuduh Pade Suryo kepada Mbak Mul. "Mas, jenengan tidak sopan menuduh Mbak Mul seperti itu. Mbak Mul tidak mungkin berbohong. Sudahlah, Mas, terima saja kenyataan ini." Pak Ledarto yang sedari tadi hanya diam berusaha menenangkan kakaknya. Wajah Pade Suryo langsung berubah menjadi wasam. "Kurang ajar. Tunggu saja pembalasanku. Kalian pikir aku akan diam saja? Dasar sontoloyo," umpatnya lalu langsung pergi berjalan meninggalkan tempat itu.
Mas, mau kemana mas? Jangan seperti itulah mas. Kita ini semua keluarga, bisa dibicarakan baik-baik. Pak Ledarto segera berlari mengejar kakaknya Mbak Mul yang melihat kejadian itu hanya menghela nafas panjang. Musuh utama manusia itu sebenarnya adalah nafsu dari dirinya sendiri, ditambah dengan bumbu iri dan dengki, maka akan lengkaplah rasa benci di hati, katanya Lirik. Seminggu setelah kejadian tersebut, tampak dua orang ayah dan anak berjalan masuk ke pasar. Mereka adalah Pak Mitro dan Tahu yang baru pulang dari kebun milik nenek Buyut Tio. Makan kupat tahu di sini pak. Utang luwe belum sarapan dari pagi. Kata Tahu. Loh, bapak masak sayur asem tadi kok kamu malah belum sarapan? Ujar Pak Mitro. Dian tenan. Loh bapak masak sayur asem tapi orang goreng tahu. Ya males makan aku. Aku bisa lemes loh pak. Kalau seharian aja nggak makan tahu. Makanya sekarang ayo kita makan kupat tahu dulu di pasar. Di sini kupat tahu buatan Mbak Supri terkenal enak. Pokoknya Dian tenan loh pak. Kata Tahu lagi. Mbak Supri biasa yo. Kupat tahu 2 piring, nggak pakai kupat, nggak pakai sayur, nggak pakai kerupuk, pokoknya tahu tok karo bumbu sing wakeh. Pinta Tahu setelah sampai di warung kupat tahu milik laki-laki tua yang bernama Mbak Supri. Satu aja bapak masih kenyang, kata Pak Mitro. Loh, ya memang 2 piring itu buat aku semua loh pak. Kalau bapak mau ya bapak pesan aja sendiri. Wah dan tenan kok aku iki laparnya, jawab Tahu. Mbak Supri hanya melengos mendengar pesanan Tahu. Nek kupat tahu, tapi nggak pakai kupat, nggak pakai apa-apa, iki jenenge tahu bumbu. Iso rugi aku nek kamu borong semua tahunya. Ya terus yang lainnya kebagian opo? Sayur. Krutu Mbak Supri. Walah den tenan. Lah itu persediaan tahunya Mbak Supri masih ada 3 ember gitu loh. Sangga Tahu sambil tangannya menunjuk ember di bawah kaki Mbak Supri. Lah itu sudah dipas sama banyaknya sayur sama kupatnya Kalau kamu mau tahunya saja tambah 5.000, ujar Mas Supri. Oh alah edian tenan Mbak Supri iki yo. Yo cepet sugih jenengan Mbak Wong. Udah nggih Mbak, ndak apa-apa nambah 5.000, tapi buatkan sesuai pesanannya si Tahu ya. Tiba-tiba Pak Mitro memotong ucapan Tahu. Tidak lama kemudian, kupat tahu atau tahu bumbu pesanan Tahu selesai dibuat. Tahu pun menikmati dengan penuh sukacita. Sedangkan ayahnya tampak sibuk menulis pesanan buah dan sayur di sebuah kertas. Permisi mas, bisa geser sedikit. Terdengar sebuah suara yang mengagetkan Tahu yang sedang asik menikmati tahu bumbunya. Tahu menoleh sejenak dan tampaklah seorang gadis cantik bersama dengan ibunya masuk ke warung kupat tahu milik Mbak Supri. Iya, monggo pakai, jawab Tahu sambil menggeser sedikit duduknya. Pak Mitro menghentikan kegiatannya sejenak lalu ikut menoleh kepada gadis itu. Seruni, gumamnya. Kupat tahunya 2 ya mbak, kata Seruni kepada Mbak Supri. Mbak Supri hanya mengangguk lalu mulai membuat pesanan Seruni. Seruni dan ibunya tampak menunggu, tapi tiba-tiba saja Seruni menggoyang-goyangkan badannya. Tangan dan kakinya juga mulai bergoyang-goyang sendiri dengan cepat. Awalnya Tahu tidak begitu perhatian, dia masih asik makan. Sampai secara tidak sengaja tangan Seruni yang bergerak-gerak sendiri itu menampel piring Tahu sampai jatuh dan pecah. Tahu terkejut, dia langsung menoleh dan dilihatnya Seruni sudah seperti orang kejang. Dia mulai merosot ke tanah, kaki dan tangannya berkelojotan, matanya sudah putih semua. Ibunya berteriak-teriak panik di sebelahnya. Pak Mitro yang berada di sebelah Tahu segera berlari mendekat. Diperiksanya denyut nadi Seruni. Dia heran, semuanya normal. Lalu dibukanya mulut Seruni. Pak Mitro terkejut, ada buih hijau yang keluar dari mulutnya. Santet Rogo Bayu, ujar Pak Mitro pelan. Ayo segera kita bawa Seruni ke rumah Mas Dio agar perlindungan Rogo Geni bisa mengusir santet ini, seru Pak Mitro. Tahu buru-buru membantu bapaknya mengangkat tubuh Seruni yang masih berkelojotan tidak berhenti. Ibunya lalu mengikuti mereka berdua dengan masih berurai air mata. Ketika mobil mereka memasuki pekarangan rumah Dio, tiba-tiba saja tubuh Seruni berhenti berkelojotan, tapi dia masih diam tak bergerak dan matanya masih berwarna putih semua.
Pamitro dan Tahu langsung menggotong tubuh Seruni masuk ke ruang tamu, diikuti oleh ibunya Dio yang sedang asyik membaca buku-buku lama. Nenek buyutnya buru-buru keluar kamar begitu mendengar suara ribut-ribut. "Ada apa, Pak?" tanya Dio kepada Pamitro. "Seruni," desisnya saat dia melihat Seruni terbaring di kursi ruang tamunya. "Ada apa dengan Seruni, Pak?" tanya Dio lagi. "Runi terkena santet, Mas. Santet Rogo Bayu. Santet yang dikirimkan oleh seseorang lewat perantara angin untuk membawa sukma orang yang disantetnya," terang Pamitro. "Tapi seharusnya setelah Seruni dibawa masuk ke dalam rumah ini, semua santet yang masuk ke dalam tubuhnya langsung dinetralkan oleh pagar gaib milik Nogo Geni. Tapi saya belum melihat tanda-tanda sukma Seruni kembali ke raganya," terang Pamitro. Ibunda Seruni yang mendengar itu semakin menangis menjadi-jadi. "Bunga Wijaya Kusuma," kata Dio. "Apa, Mas?" tanya Pamitro. "Ya, air rebusan bunga Wijaya Kusuma bisa mengembalikan sukma orang yang dibawa pergi karena santet. Aku baru saja membacanya di buku-buku kuno milik Nek Yud," kata Dio sambil menunjukkan sebuah buku tua yang warna sampulnya sudah kuning kecoklatan. "Oh iya, betul juga. Untung Mas Dio mengingatkan. Saya baru ingat kalau rebusan bunga Wijaya Kusuma yang dianggap sakti karena merupakan pusaka milik titisan Dewa Wisnu mampu menetralkan semua racun dan mengembalikan sukma orang yang terkena santet. Tahu, kamu petik beberapa tangkai bunga Wijaya Kusuma milik Mbak Siti di belakang, lalu kamu rebus dan airnya bawa ke sini," perintah Pamitro kepada Tahu. Setelah air rebusan bunga Wijaya Kusuma disendokkan sedikit demi sedikit ke mulut Seruni, wajah Seruni yang awalnya pucat tiba-tiba perlahan mulai bersemu merah. "Alhamdulillah," ujar Pamitro yang melihat mata Seruni mulai terbuka secara perlahan. Seruni tampak meraba-raba kepalanya. "Aduh, pusing, Bu," kata Seruni kepada ibunya. "Ya, tidak apa-apa. Kamu istirahat saja di sini dulu sebentar agar sakitnya agak mendingan," kata Dio. Seruni langsung menoleh. Wajahnya bersemu merah ketika ia melihat Dio. "Loh, kok ada Dio? Memangnya aku di mana?" tanya Seruni. "Mbak Seruni sekarang ada di rumah nenek buyutnya Mas Dio. Tadi di pasar Mbak Seruni terkena serangan santet Rogo Bayu. Untung tadi saya dan anak saya langsung membawa Mbak Seruni ke sini," jawab Pamitro. "Terima kasih banyak Pamitro. Mas Dio sudah menolong Seruni. Coba kalau tadi tidak ada Pamitro, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Runi. Bapaknya sudah meninggal, tinggal dialah satu-satunya milik saya," kata ibu Seruni sambil menangis memeluk Seruni. Saat mereka sedang mengobrol di ruang tamu, tiba-tiba saja dari luar tampak sebuah sepeda motor ditumpangi oleh seorang laki-laki berkacamata dan orang tua yang memakai ikat kepala batik masuk ke pekarangan rumah Dio. Pamitro buru-buru membuka pintu depan. "Sugeng rawuh Pak Darto," kata Pamitro. "Matur nuwun Pamitro. Ngapunten, mau tanya, apakah Mbak Yumarni dan Seruni kemari?" tanya laki-laki itu yang ternyata adalah Pak Le Seruni. "Wah, nggih, wonten, monggo," jawab Pamitro lalu melangkah mendahului laki-laki tersebut. "Alhamdulillah, Mbak Yumurni dan Seruni baik-baik saja," sapa laki-laki itu kepada Seruni dan ibunya. "Loh, Le Darto, kok tahu kalau saya sama Seruni di sini?" tanya ibunda Seruni. "Dari Pak Supri yang jualan kupat tahu di pasar Bayu. Tadi orang-orang pasar heboh, katanya Seruni pingsan. Ya, saya langsung mengajak Mamul mencari jenengan, terus diberitahu Pak Supri kalau tadi jenengan naik mobilnya Pak Mitro. Ya, saya langsung mikir pasti dibawa ke sini," jawabnya dia lalu melihat ke arah Dio. "Oh, ini toh cicit Mbak Siti, penerus trah bareng Nogo Geni?" tanyanya. Dio mengangguk lalu menyalami laki-laki itu dengan senyuman yang ramah. "Nama saya Dio Pale. Saya mohon maaf kalau tadi Pak Mitro dan Tahu sudah lancang membawa Seruni dan Bule Marni ke sini," kata Dio menjelaskan. "Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya justru minta maaf karena sudah merepotkan Mas Dio ya," kata Le Darto. "Jadi kira-kira siapa ya yang sudah mengirimi Seruni santet?" tanya Pak Mitro tiba-tiba. "Santet? Ada yang mengirimi Seruni santet loh. Saya baru tahu. Karena yang saya dengar dari orang-orang pasar hanya Seruni pingsan, saya pikir Seruni sakit," jawab Pak Le Darto. "Seruni terkena santet Rogo Bayu yang membuat sukmanya meninggalkan tubuhnya lewat perantara angin," terang Pak Mitro. "Siapa lagi? Tidak perlu diucapkan.
Saya sudah tahu, dan saya yakin siapa yang mengirimi anak saya santet, kata Ibunda Seruni dengan nada marah. Loh, apa maksudnya Bayu? Tanya Paledarto. Ya masku, Mas Suryo. Sopo meneh? Jawab Ibunda Seruni. Jangan suka menuduh tanpa bukti, Mbak Murni. Jawab Mamul yang tiba-tiba saja angkat bicara. Saya tidak menuduh, Mbak. Mbak Mul sendiri tahu betapa inginnya Mas Suryo menguasai Barung Gajah Wesi. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk membuat Runi pergi atau bahkan mati agar Runi tidak lagi menjadi penjaga Gajah Wesi, kata Ibunda Seruni. Bamul, tolong jenengan bilang sama Mas Suryo, ambil Barung Naga Geni. Saya sama Seruni tidak butuh. Kami tidak menginginkan kekayaan, kemakmuran atau apapun itu. Kami hanya ingin hidup tenang. Tolong jangan ganggu kami lagi. Apalagi sekarang saya hanya punya Seruni. Kalau sampai ada apa-apa terjadi pada Seruni, lebih baik saya mati, ujar Ibu Seruni lagi sambil mulai menangis. Sabar Bayu, kita semua memang tahu watak keras dari Mas Suryo. Saya akan mencoba untuk bicara sama dia. Bayu yang sabar ya. Saya harap kita semua bisa saling menjaga, ujar Paledarto dengan bijak. Apakah kamu ikhlas, Ndok? Kalau misalkan penjagaan Gajah Wesi jatuh di tangan Pak Demo Suryo, tanya Mbak Mol. Seruni hanya mengganggu kelemak dalam hatinya. Sebenarnya dia berat karena dia tahu bahwa dialah sebenarnya pewaris asli dari Barong Gajah Wesi. Baik, kalau begitu besok saya akan mulai bersemedi untuk meminta kesediaan Gajah Wesi agar mau menerima Mas Suryo sebagai pengganti penjaganya, kata Mbak Mul dengan nada pasrah. Dia lalu berpamitan pulang bersama dengan Paledarto. Kenapa kalau memang sejak awal Pade Suryo sangat bernafsu untuk menguasai Gajah Wesi, kakek dari Seruni tidak langsung mewariskannya pada Pade Suryo bule? Tanya Dio kepada Ibu Seruni setelah Paledarto dan Bamul pulang. Dulu, kakek Seruni memang berniat untuk mewariskan Gajah Wesi kepada Mas Suryo. Akan tetapi, sejak kecil Mas Suryo itu sakit-sakitan. Setiap bulan bisa 2 atau 3 kali Mas Suryo keluar masuk rumah sakit. Bahkan pernah masuk ICU karena saking parahnya. Akhirnya, Mas Suryo sering mengkonsumsi obat-obatan sampai akhirnya beliau menikah, tapi ternyata tidak juga dikaruniai anak. Bahkan Mas Suryo pernah menikah sampai 3 kali, tapi tidak juga istrinya hamil. Sampai akhirnya beliau periksa ke dokter, dan dokter menyatakan kalau Mas Suryo mandul akibat kerasnya obat-obatan yang rutin dikonsumsinya. Berdasarkan pertimbangan inilah, akhirnya kakek Seruni menyerahkan Gajah Wesi kepada ayah Seruni, cerita Ibunda Seruni. 1 minggu setelah kejadian itu, Dio sudah tidak mendengar lagi tentang Seruni dan keluarganya sampai pada suatu malam pintu rumahnya diketuk keras oleh seseorang. Tok tok tok, tok tok tok. Mas Dio, panggil suara itu Dio. Mengenali suara itu sebagai suara Pamitro, dia pun buru-buru membuka pintu rumahnya. Ada apa, Pak? Tanyanya. Dio terkejut karena ternyata Pamitro tidak datang seorang diri, tapi datang bersama dengan Tahu, Seruni, dan Bamul yang berdiri tegang dengan wajah gambaran antara pucat dan ketakutan. Waduh, ketiwasan Mas, ciloko, Barung Gajah Wesi hilang, kata Pamitro dengan wajah yang tegang. Loh, hilang? Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Tanya Dio ikut-ikutan panik. Entahlah Dio, tadi selepas isem Mbah Mul ke rumah. Mbah Mul bilang nanti tengah malam akan memandikan Barung Gajah Wesi. Aku sama ibu disuruh menyiapkan segala ubi rampenya. Tapi entah kenapa sebelum pukul 9 malam aku dan ibu ngantuk berat. Ngantuk yang gak bisa ditahan. Bahkan ibu sampai ketiduran di dapur. Kami baru bangun setelah Mbah Mul datang tengah malam untuk memandikan Gajah Wesi. Mbah Mul juga yang bangunin saya sama ibu. Tapi ketika Mbah Mul mau ngambil Barung Gajah Wesi ternyata hilang, cerita Seruni kepada Dio. Ada yang menggunakan ajian sirap saketi, gumam Pamitro. Iya betul, itu juga dugaanku, jawab Pamol. Kenapa kamu sama ibumu masih menyiapkan ubi rampe untuk memandikan Barung Gajah Wesi? Bukankah kamu sudah menyerahkannya kepada Pade Suryo? Tanya Dio. Tidak bisa Mas Dio. Saya sudah mencoba bersemedi selama berhari-hari, akan tetapi belum ada jawaban. Sepertinya Gajah Wesi tidak mau dipelihara oleh Mas Suryo. Dia tetap ingin dipelihara oleh Seruni, jawab Mamul. Kira-kira menurut Bamul, siapa orang yang sudah berani mencuri Barung Gajah Wesi? Tanya Dio. Mas Suryo,
Padenya Seruni, jawab Mamol. Perkiraan saya juga begitu. Saya yakin Pade Suryo yang telah mencuri barong Gajah Besi. Karena dia tidak bisa mengambil alih secara baik-baik, maka dia mencuri barongan itu, kata Dio. Dian tenan yo, wong-wong kuwi kok bisa cuma untuk kekuasaan mereka saling menyakiti, gerutu tahu. Kalau begitu, apa yang bisa saya bantu, Mbak? Tanya Dio kepada Mamol. Saya meminta kepada Mas Dio untuk memanggil Nogo Geni, karena hanya kekuatan gaiblah yang bisa mengalahkan kekuatan gaib juga. Karena saya takut saat ini Mas Suryo menggunakan Gajah Besi untuk sesuatu yang tidak baik, jawab Mamol. Baik, saya akan bantu, kata Dio. Kami berempat akan langsung ke Gunung Wuringin Anomas, karena kami yakin padenya Seruni pasti ke sana untuk memanggil Gajah Besi. Mas Dio langsung ke sana saja, ujar Pamitro. Mereka berempat segera berlari menuju Gunung Wuringin Anom, tempat Gajah Besi bersemayam. Akan tetapi mereka berempat langsung terdiam ketika melihat sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan. Tampak tubuh Pade Suryo yang sudah terkapar di tanah dengan pisau tertancap di dada, dan Paledarto yang sedang membelai-belai Gajah Besi yang tengah duduk di depan Paledarto dengan ekspresi yang sangat menurut. Paledarto, Bukik Seruni tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Palenya itu langsung menoleh. Dia tampak terkejut tapi langsung tersenyum sinis. Wah, aku tidak menyangka kalau aksiku akan secepat ini ketahuannya, katanya Seruni segera berlari mendekati jasad padenya. Pade Suryo, panggilnya perlahan. Disentuhnya tubuh padenya yang sudah dingin. Apa Pale yang telah membunuh Pade Suryo? Tanya Seruni. Paledarto hanya diam, tangannya masih asyik mengelus-ngelus belalai Gajah Besi. Lalu kenapa Gajah Besi tampak jinak sama Pale? Bukankah seharusnya Gajah Besi hanya mau nurut kepada pemiliknya, yaitu aku? Tanya Seruni lagi. Mustika Delima merah, ujar Mbak Muliri ketika dia melihat sebuah liontin berbentuk segi 6 berwarna merah darah tengah menempel di dahi Gajah Besi. Kamu benar sekali, Bah. Dengan mustika itu aku bisa menjinakkan Gajah Besi agar menuruti semua keinginanku, jawab Paledarto. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega melakukan ini semua? Bahkan kamu tega membunuh kakak kandungmu sendiri, tanya Mbak Mol. Semua ini gara-gara bapakku yang pilih kasih. Bapakku itu selalu membeda-bedakan anaknya. Sejak kecil aku tidak pernah ada dalam hitungannya. Selalu saja Mas Suryo atau Mas Purnomo. Aku seperti anak cadangan saja. Dan saat Bapak akan mewariskan Gajah Besi, yang ada dalam pikiran Bapak itu cuma ada Mas Suryo atau Mas Purnomo. Bapak sama sekali tidak memikirkan aku untuk menjadi salah satu kandidatnya. Bahkan saat Bapak akan mewariskan sawah dan tanah, aku hanya mendapatkan yang paling sedikit. Kenapa? Kenapa Mas Suryo dan Mas Purnomo bisa hidup enak ongkang-ongkang kaki tanpa perlu bekerja, sedangkan aku? Aku hanya pegawai kecamatan rendahan yang kerjanya seperti babu, disuruh-suruh, tapi gaji tidak pernah mencukupi. Bapak betul-betul pilih kasih, kata Paledarto. Dan sampai akhirnya seorang teman menceritakan tentang mustika merah delima kepadaku. Mustika yang bisa membuat siapapun sampai makhluk gaib sekalipun bertekuk lutut manut dengan semua ucapan kita. Aku harus mengeluarkan semua uang dan waktuku untuk bisa mendapatkan mustika itu, terangnya lagi. Tapi kenapa harus sampai membunuh masmu, Mas Suryo? Tanya Mbak Mol. Ya, karena hanya Mas Suryo yang sudah mencurigai aku sejak awal. Dia ternyata sudah tahu gerak-gerik aku. Dia sudah mulai mencurigai aku, apalagi dia tahu ketika aku mulai meniupkan ajian sirap saketi. Dia lalu membuntuti aku sampai di sini, dan dia berniat menghalang-halangi aku memanggil Gajah Besi. Akhirnya, ya terjadilah perkelahian. Ya, aku harus membungkam mulutnya untuk selama-lamanya, jawab Paledarto enteng. Kalau sebegitu nafsunya Pale ingin menguasai Gajah Besi, berarti Pale juga yang sudah mengirimi aku santet, tanya Seruni. Tentu saja. Aku sudah membuntutimu sejak kamu keluar dari rumah dengan ibumu. Andai kamu mati, pasti Gajah Besi jatuh ke tangan Mas Suryo yang tanpa anak itu. Tapi ternyata 2 orang kunyuk itu berhasil menyelamatkanmu, jawab Paledarto sambil matanya melotot ke arah Pamitro dan Tahu.
Wah, dan tenan. Waduh, orang yang jahat enggak ketulungan, pura-pura baik, wajahnya ramah, ternyata hatinya lebih jahat daripada setan, ujar Tahu. Sekarang Gajah Wesi sudah ada di tanganku. Dengan mustika merah delima yang ada di dahinya, dia akan menuruti semua apapun keinginanku. Tiba-tiba saja terdengar bunyi kler, kler, seperti sesuatu yang besar tengah merayap. Nogo Geni, ujar Paledarto. Andai saja mustika merah delima ini ada 4, pasti Nogo Geni dan 2 barong lainnya juga akan aku taklukkan juga, katanya lagi. Menyerah saja, Pale. Gajah Wesi tidak akan mampu menahan api milik Naga Geni. Aku sudah pernah mengalahkannya. Jangan sampai Gajah Wesi kalah untuk kedua kalinya, kata Dio dari atas kepala Naga Geni. Apa kamu pikir aku tidak tahu bagaimana cara kamu memenangkan pertarungan saat melawan Mas Purnomo? Apa kamu pikir aku sama bodohnya dengan masku itu? Tidak, tidak. Aku sudah tahu bagaimana cara mengalahkanmu, bocah tengak. Ayo Gajah Wesi, bangun dan kita hancurkan Nogo Geni, perintah Paledarto sambil naik ke kepala Gajah Wesi. Gajah Wesi segera bangkit dari duduknya. Badannya tinggi menjulang, seruni dan yang lainnya tidak lebih dari sebesar ibu jarinya saja. Gajah Wesi segera menggoyang-goyangkan badannya dengan cepat, sehingga rantai-rantai yang berujung tombak yang mengelilingi badannya ikut terangkat dan berputar-putar seperti tameng. Dia langsung berlari ke arah Nogo Geni. Nogo Geni yang sudah bersiap-siap dengan semburan apinya yang maha dahsyat mulai mengambil ancang-ancang ketika jaraknya sudah hampir dekat. Naga Geni langsung menyemburkan api dari mulutnya, akan tetapi yang membuat dia terkejut adalah ternyata rantai-rantai Gajah Wesi tiba-tiba menutup ke seluruh tubuhnya sehingga membentuk alat perlindungan. Gajah Wesi tetap berlari, badannya tidak terbakar sedikit pun. Dia lalu menyeruduk Nogo Geni dengan kekuatan luar biasa. Nogo Geni terpental tapi segera bangkit. Dia lalu melesat dengan cepat ke arah Gajah Wesi dan melilitkan badannya di antara rantai-rantai tombaknya. Mulutnya juga terus-menerus mengeluarkan api. Perkelahian maha dahsyat itu sampai menimbulkan kilat dan bunyi petir yang menggelegar di udara, sampai tiba-tiba badan Nogo Geni tidak sengaja terkena gading Gajah Wesi yang sangat tajam. Sisiknya yang kuat sampai terluka dan berdarah. Paledarto tertawa terbahak-bahak. Modern kowe saiki. Paledarto langsung memerintahkan Gajah Wesi untuk menghabisi Nogo Geni. Akan tetapi saat Gajah Wesi akan menusuk badan Nogo Geni dengan rantai tombaknya, tiba-tiba saja terdengar bunyi gemuruh di angkasa seperti gepakan sayap burung raksasa. Semua orang menoleh ke atas dan tiba-tiba burung itu melesat ke arah Gajah Wesi dan cakar menukik ke bawah ke arah dahi Gajah Wesi dan mengambil mustika merah delima yang menempel di dahinya. Ketika mustika merah delima itu terlepas dari dahi Gajah Wesi, tiba-tiba saja makhluk gaib itu diam tidak bergerak. Paledarto yang masih berada di atas kepala Gajah Wesi menjadi gusar. Ayo gajah goblok, kita hancurkan mereka semua, perintah Paledarto. Mustika merah delima yang sudah tidak lagi menempel di dahi Gajah Wesi membuat Gajah Wesi menjadi sadar. Dia lalu menghempaskan Paledarto dengan kekuatannya. Dia kemudian menginjak-injak tubuh Paledarto seruni sampai memejamkan matanya karena ngeri melihat Paledarto yang diinjak-injak oleh makhluk sebesar bukit. Pamitro memandang burung besar yang sekarang terbang berputar-putar di atas mereka. Garuda Yaksa, gumam Pamitro pelan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wahyu Dia Suryani ya, plot twist banget. Sangkain Pak D-nya tuh karena yang udah ngeselin, tapi ternyata Pak Le-nya ya. Jadi Pak Le itu adalah ade ya daripada Pak D, dan di sini ternyata di dalam dia pinter banget ngemasnya tuh. Dia pura-pura baik, pura-pura bijak, tapi ternyata dia melancarkan semuanya, bahkan santetnya hampir saja menghabisi Seruni ya. Seruni ini kayaknya sama Dio nih nantinya ada sinyal-sinyal nih. Mudah-mudahan sih sama Dio ya, jangan sama si Tahu. Waduh, dia
pesen kupat tahu tapi isinya tahu semua, nggak mau pakai kupat, kan ngeselin tuh di situ tuh, bangkrut nanti. Dan di sini bagaimana akhirnya Garuda Yaksa datang nih, karena Barong Nogogeni hampir saja dikalahkan oleh Gajah Besi, yang mana Barong Gajah Besi saat itu dalam kondisi kayak kesirep ya dengan merah delima itu. Tapi akhirnya Garuda Yaksa datang, keren, pakai banget kisahnya. Terima kasih buat Bu Wayudia, dan ditunggu lagi pastinya untuk kisah Barong Nogogeni ini. Terutama saya suka nih sama karakter Tahu ya, jadi duetnya Tahu sama Dio, dan Dio yang makin sakti aja makin keren. Oke, semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain dari kisah barusan, bisa langsung menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau berjumlah. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk audio, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngeri, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.